warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar sekarang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran sekarang, marilah kita baca doa bersama-sama ya. Kenapa harus membaca doa? Karena kita harus apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalian setiap mau belajar harus membaca doa ya. Ayo dipimpin sama wali kelasnya, wali KM-nya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukmah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang P5 profil pelajar Pancasila. Sekarang di sini Ibu ada gambar tentang asiknya berkebun sayur. Kalian suka menanam tumbuhan nggak di rumah? Suka. Ya harus ya, sekarang harus banyak menanam tumbuhan biar udara kita segar ya. Ini ada tujuannya ya. Tujuannya proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan pertama kreatif lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikannya lingkungan. Itu ya. Lanjut ke penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ada tahapannya. Tahapannya apa itu? Mengenakan pesan didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Banyak banget manfaatnya ya. Kalau kita menanam sayuran, menanam tumbuhan itu banyak manfaatnya buat kita. Lalu pengertian dan jenis lingkungan. Pengertian dan jenis lingkungannya ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, apalagi sinar matahari, apalagi mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diliputi juga ciptaan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungannya. Satu, lingkungan alam. Lingkungan alam itu apa? Lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh dari lingkungan alam antara lain seperti apa? Bukit, sungai, apalagi pantai dan sebagainya ya. Lalu lingkungan buatan. Ada yang tahu? Apalagi? Bendungan, ya. Apalagi? Ada lagi? Lingkungan berbentuk karena adanya tindakan manusia untuk digunakan masyarakat. Baik, contoh dari lingkungan buatan antara lain taman bunga, apalagi? Kebun buah, apalagi? Waduk, bendungan ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Lalu ada di sini ada gambar lagi menanam ya. Di rumah ada yang suka menanam sayuran? Ada yang menanam nggak? Nah, tanam sayuran apa aja? Oh, tomat ya, bagus. Ada tomat di rumah biar kita kalau nyambel tuh ada tomat.
tomat ya, nggak usah beli. Siapa lagi yang nanam sayuran di rumah? Ada? Ada lagi yang menanam sayuran? Ini Anissa tomat. Ada lagi siapa? Nggak ada. Ada lagi siapa? Nggak ada ya? Ada lagi satu orang. Harusnya di rumah itu menanam sayuran seperti apa? Ada pokcoy, kan itu gampang ya bikinnya ya. Anak SD juga bisa. Itu memerlukan media ya, tanah. Apalagi medianya? Pupuk. Medianya harus di tanah dicampur dengan apa? Dengan pupuk, diaduk dulu. Lalu ditanami. Tanamnya itu supaya apa? Subur. Supaya subur, iya. Lalu di sini ada bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Coba bacakan bagian-bagian tanam fungsinya apa? Tanaman memiliki bagian-bagian tubuh seperti makhluk hidup yang lainnya, seperti roda yang hasilnya sehat yang kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Ayo kita pelajari bagian-bagian tanaman di bawah ini. Nah, ini ada gambar apa itu? Ada gambar daun, apalagi itu? Buah, biji, bunga, akar, ada akar di situ ya. Itu semua memerlukan matahari ya. Kalau tidak ada matahari, tanaman itu tidak akan tumbuh. Semua ada harus memerlukan matahari ya kalau tumbuhan. Kalau matahari fungsinya buat apa? Nutrisi ya. Buat nutrisi. Ini fungsinya apa itu? Fungsinya akar buat apa itu? akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Iya. Menumbuhkan tanaman. Beberapa tanaman tertentu akan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan tanaman. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk menyerap oksigen di udara tanaman. Oh iya, betul. Bagus. Sekarang bagian-bagian tanaman dan fungsinya tadi ya udah ya. Sama batang ya. Batang apa kata batang? Fungsinya batang? Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengendalikan mineral dan air yang terdapat. Nah, ya fungsi sekarang fungsi bagian-bagian tanaman ada apa? Daun ya. Daun berfungsi sebagai tempat berfungsi proses menghasilkan warna hitam. Daun terkadang tahan daun dan halayan. Daun di samping bagian-bagian tersebut ada beberapa jenis tanaman yang mempunyai kelopak pada daun. Jadi daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Itu di daun ya fungsinya. Lalu fungsi bagian-bagian tanaman ada bunga. Itu bunga memiliki apa? Tanaman ada yang memiliki bunga, ada yang tidak ya. Bunga fungsinya sebagai apa? Sebagai alat berkembang biakan. Ya, jadi itu bunga fungsinya untuk perkembang biakan. Ada biji yang memiliki beberapa fungsi. Ada apa aja fungsinya? Biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji berfungsi sebagai pembentukan tanaman baru. Oh iya, itu ya bagian-bagian tanaman. Banyak juga prosesnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke aksi nyata ya, di mana itu media, pupuk, biji. Nanti kita akan praktekkannya di luar ya untuk aksi nyata ya. Ya, sekarang kita untuk keluar bareng-bareng sama-sama untuk mempraktekkan yang tadi ya. Ayo keluar semua ya. Oh, keluar. Yuk, keluar.
anak-anak ya, kita sekarang aksi nyatanya menanam sayuran ya. Nanti kalian di sini kan menanam sayuran, biar nanti di rumah dipraktekkan ya, harus bisa menanam sayuran ya. Ini pohon apa? Sawi. Sawi. Nah, kita sekarang mulai menanam sawi. Ayo, satu-satu. Dipegang, ditanam satu-satu. Ayo. Ada yang belum? Nih, ditanam satu orang satu pohon. Kasih siapa itu? Nih, satu lagi. Nah, udah. Ayo. Sekarang kita melobang dulu, kasih lobang dulu, kasih lobang dulu. Kasih lobang. Ayo, nanti gantian ya, gantian ya. Nah, ayo. Nah, itu ada ini ya. Ada jarak ya. Ya, ayo yang udah ke belakang, ayo yang belum ditanam yang belum. Kasih lubang, ditanam. Ya, gitu. Nah, begitu. Sudah? Kalau sudah disiram. Disiram. Biar tanamannya subur. Ayo, yang tadi menanam disiram. Sudah? Yo, semua disiram yang barusan ditanam ya. Ya sudah, kalau sudah cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Nah, jadi aksi nyatanya seperti itu. Kita belajar menanam sayuran yang di rumahnya ada halaman. Ditanam saya sayuran ya. Kalau tanamannya luas enak bikin yang banyak. Kalau ibu saya nggak punya halaman, nggak boleh halamannya kecil, tidak apa-apa, bisa ada di polybag atau bekas apa yang daur ulang tuh, bekas apa? Nah, di botol minum. Kalau udah kita jajan minuman dibolongin, ditanamin itu apa? Sayuran ya. Terus ada bekas minyak juga, bekas minyak itu yang plastik ya, bisa juga itu dipotong, dikasih pupuk, kasih apa? Dikasih tanah, kasih pupuk, tanamin itu. Jadi tanaman nggak harus halaman luas, nggak perlu halaman luas sempit pun bisa. Bisa dari daur ulang itu ya, potnya nggak usah dari pot yang gede, yang kecil-kecil aqua pun bisa, bekas aqua yang kecil pun bisa bikin tanaman ya. Ya, lanjut tadi sudah ya di luar prakteknya. Sampai sini ada yang bertanya, berarti semangat? Ada yang bertanya? Ya apa? Oh, ini katanya Anissa katanya bagaimana kalau kita menanamnya tidak memakai pupuk itu ya? Oh ya, baik. Kalau kita menanam tanaman tak pakai pupuk, jadi enggak gitu mungkin ya? Jadi mah jadi, semua tanam pasti jadi. Cuman kalau tidak pakai pupuk, hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Jadi cuman kurang bagus gitu ya. Kalau pakai pupuk udah menjadi, terus hasilnya bagus gitu. Bisa sayuran, bisa apa? Segar, subur gitu kalau pakai pupuk ya. Apalagi pupuknya pakai pupuk kotoran binatang. Ya, itu bagus buat pupuk ya di rumah kan. Biar kita nggak usah harus beli gitu pupuk tuh ya. Dari kita ada punya melihara ayam kan. Nah, itunya kotoran diambil, ditaruh di tanaman itu. Jadi hasilnya subur, tidak harus beli ya. Dari itu
dari sekam ya, sekam dibakar, diaduk sama tanah, itu lebih bagus. Jadi medianya tanah sama sekam. Sekamnya dibakar dulu, setelah dibakar diaduk, lalu ditanaman itu hasilnya bagus. Itu hasilnya bagus dibanding yang tidak pakai apa-apa. Kata Anissa, kalau nggak pakai pupuk gimana? Ya hasilnya begitu, kurang subur. Ya mungkin dari Ibu sampai sini dicukupkan sekian. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa dulu ya. Ayo silakan berdoa, dipimpin sama Kak Ibu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah pulang hati-hati di jalan. Terus kalau sudah nyampe rumah jangan lupa salam kepada kedua orang tua kita ya. Ya, dicukupkan sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.